Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurhasana dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 21110050020071. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Uang dan Fungsinya. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Sebelum adanya uang ini, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan transaksi berupa barter atau tukar-menukar barang. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini dirasa kurang efektif sehingga digantikan dengan uang yang ada sampai sekarang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut bahan pembuatannya terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang ketiga, menurut jenis-jenisnya terdiri dari uang penuh dan uang tenda. Sedangkan fungsi uang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau medium objek, sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang terakhir sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Lalu, bagaimana fungsi uang menurut ekonomi Islam? Fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat menyimpan kekayaan. Syarat uang yaitu yang pertama adalah mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, diterima secara umum, dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan uang dalam suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami, karena semua kegiatan ekonomi modern misalnya produksi, investasi, dan konsumsi selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang itu sendiri juga sudah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang ini. Perkembangan suatu perekonomian pada dasarnya dapat dilihat dari 2 daftar yang saling berkaitan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Tidak hanya saling berkaitan erat, namun keduanya seperti 2 sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Secara teoretis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor yang lainnya. Contohnya, dalam suatu transaksi jual-beli terdapat penjual yang memiliki barang dan pembeli yang memiliki uang. Penjual memiliki barang tetapi membutuhkan uang, sedangkan pemilih memiliki uang tetapi kebutuhan barang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan, maka nilai transaksi jual beli barang dan jasa harus sama dengan uang yang bergerak dan digunakan. Peran uang dalam perekonomian yaitu yang pertama adalah sebagai indikator kemajuan suatu bangsa, yang kedua sebagai indikator stabilitas ekonomi atau keberhasilan ekonomi suatu negara, dan yang ketiga adalah sebagai indikator modernisasi bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.